Hi, what's up? Apa kaps? How to sound swagger in Indonesian? Even though that I'm Indonesian, I was born and raised and ground in Indonesia. I always eat rice, eat sambal, eat whatever Indonesian cuisine, but I don't know how to be swagger in Indonesian. Di era globalisasi seperti saat ini, di tahun 2020, komunikasi merupakan hal yang mutlak yang harus didapati oleh seseorang untuk bekerja, bukan untuk bekerja aja, untuk berkomunikasi atau untuk integritas dengan banyak orang. Era globalisasi itu dikenal dengan era yang multicultural, tapi nggak cuma multicultural, sekarang bahkan udah intraculture. Syarat utamanya komunikasi nggak jauh-jauh dari namanya bahasa. Seperti judul video gue kali ini, yaitu idiom bahasa Inggris. Nah, pasti semua udah pada bisa yang namanya bahasa Inggris. Mau dimanapun level kalian, mau di level di bawah, di middle, atau mungkin udah di upper, udah di advance, whatever the level you are, you need to improve your English by using this idiom. Idiom itu apa sih? Jadi, di pelajaran linguistik, idiom berarti kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna yang tentunya makna tersebut tidak dapat ditafsirkan lain dari makna sebelumnya. Bingung nggak sih apa? Ya udah, kalau bingung singkat ceritanya, idiom ini membantu menafsirkan makna yang kalian maksud dari kalimat kalian yang ingin kalian ucapkan. Masih bingung juga? Ya udah, langsung aja deh kita mulai video ini. But don't forget to subscribe, like, and comment. Idiom itu memiliki beberapa klasifikasinya. Ada idiom yang mencerminkan marah-marah atau menginterpretasikan bahwa emosi kalian sedang marah sama seseorang, sama kondisi, sama sesuatu. Ada juga idiom tentang relationship atau hubungan. Ungkapan-ungkapan kalian pengen ngungkapin cinta ke your spouse or your parents, your partner, your girlfriend, your boyfriend. In this video, I'm going to talk two idioms only. So, the first idiom tentang marah-marah atau emosi kemarahan. Yang pertama adalah get off my back. Get off my back artinya jangan mencari kesalahanku. Ini kaitannya dengan emosi kemarahan kalian terhadap seseorang. Contohnya gimana sih get off my back ini? I know I was wrong. I know I was mistaken. I know that I didn't do that very well. But please, get off my back. Get off my back now. Itu yang artinya adalah gue tahu gue salah, gue tahu gue nggak bener, gue tahu gue nggak melakukan itu dengan benar. Tapi jangan cari kesalahan gue. Atau mungkin kalau kalian pengen arti yang lain adalah misalnya kalian pengen ngebelain teman kalian ini perempuan misalnya nih, dia disakitin nih sama pacarnya, terus kalian pengen ngebelain dia. She is right, she is beautiful, but I know she is not perfect for you. But please, get her back off now. Find your future with another girl. Gue tahu dia nggak baik, gue tahu dia nggak sempurna, tapi stop cari kesalahan dia. Cari cewek lain buat masa depan lo yang lebih baik. Lebih kurang kayak gitu. Oke, kita langsung balik ke contoh idiom kemarahan yang lain. Idiom yang kedua adalah blow your top or blow someone's top. Blow someone's top ini atau blow your top ini adalah idiom atau frase yang digunakan untuk mengekspresikan kalian atau seseorang yang sedang marah terhadap orang lain karena suatu kejadian. When my mother came to my room and saw me smoke the cigarettes with my friends, she immediately blew her top. Saat ibuku masuk ke kamarku dan melihatku merokok bersama teman-teman, ibuku langsung marah kepadaku. Blow someone's top. Atau contoh lainnya adalah when my father knows that I can't pass examination of math, he immediately blows his tops to me and asks me to study even harder and more. Saat ayahku tahu kalau aku tidak lulus ujian matematika,
dia marah padaku dan memintaku belajar lebih keras lagi. Padahal kan bisa aja kan pakainya cuman when my father knows that I can't pass the examination of math, he is angry with me. Just he is angry with me. Idiom berikutnya yang mengekspresikan tentang emosi adalah chest off. Chest off. Chest off ini adalah frase atau idiom yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan frustasi, bosan, kesal, marah, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya bener-bener pile up banget. Contohnya apa sih chest off ini? Chest off ini adalah Gina is very chest off with her job. He needs to take vacation sooner. Gina bener-bener bosen sama pekerjaannya. Gina butuh liburan secepatnya dari pekerjaannya. Chest off di sini maknanya adalah Gina tuh bosen atau Gina tuh frustasi. In the common sentence, you could say or you could use Gina is very frustrated or Gina is very bored with her job. So Gina needs vacation sooner. Gina sangat bosan. Gina sangat frustasi dengan pekerjaannya dan Gina butuh liburan. Sama seperti gue butuh liburan. Oke, itu tadi beberapa contoh-contoh idiom-idiom yang mengekspresikan tentang perasaan frustasi, tentang perasaan marah. Terus bagaimana dengan idiom-idiom lain? Idiom yang lain yaitu idiom tentang determinasi atau determination. Nah, idiom yang pertama tentang determinasi atau harapan seseorang adalah dig in your heels. Dig in your heels. Oke, dig in your heels adalah maknanya ketika seseorang yang punya ambisi sangat besar, punya determinasi yang sangat keras ini di hatinya, di jiwanya, dan siapapun tidak akan bisa merubah ambisi tersebut, tidak akan bisa berubah impian dia tersebut. Dia konsis sama apa yang dia mau. So, kalian bisa gunakan dig in your heels. Wawan wants to be a student of University of Indonesia, but his father wants Wawan to be a student of University of Gadjah Mada. Wawan digs his heels to catch the opportunity to be a student of University of Indonesia. It's very long. Contohnya memang panjang sih. Wawan ingin menjadi siswa di Universitas Indonesia, tapi orang tuanya pengen Wawan jadi student atau jadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Tapi Wawan bersikeras ingin menjadi siswa, atau Wawan tetap bersikeras menjadi siswa di Universitas Indonesia. So, dig in your heels di sini artinya adalah Wawan tuh bersikeras. Even though dia punya suggestion dari orang tuanya untuk jadi student di Universitas Gadjah Mada. Contoh lainnya kayak gimana dig in your heels? Joko wants to have a branch of Indonesian culinary, but Abdul wants Joko and Abdul himself to have a branch of Italian or Western cuisine, but Joko digs in his heels to have a branch of Indonesian culinary. Artinya adalah Joko pengen makan makanan Indonesia, tapi si Abdul pengen makan makanan Barat. Joko bersikeras pengen tetap makan makanan Indonesia. Dig in your heels di sini maknanya adalah bersikeras. Joko tidak mau berubah pendirian ya. Dia tetap pengen makan sambal kayaknya. Dia pengen makan sambal teri. Dia pengen makan soto Betawi kayaknya. Dia nggak mau makan pizza. Idiom yang berikutnya yang berkaitan tentang determination atau determinasi yaitu adalah go the extra mile. Go the extra mile adalah idiom dalam bahasa Inggris yang artinya seseorang yang sangat bekerja keras untuk meraih atau reach out their dream. Whatever or however the hard condition is. Wawan is a nice guy, but Wawan always goes the extra mile to reach his dream to be international singer. Wawan adalah laki-laki yang baik, dan Wawan adalah orang yang sangat bersikeras
untuk meraih impiannya menjadi seorang penyanyi internasional. Contohnya lainnya adalah, even though Wawan is coming from developing country, but Wawan keeps going the extra mile to reach his dream of being international entertainer. Walaupun Wawan datang dari negara yang berkembang, tapi Wawan tetap bersikeras untuk mendapatkan mimpinya menjadi entertainer internasional, berskala internasional. Itu contohnya dan artinya. Go the extra mile adalah bersikeras. Contoh yang lain dari ambisi atau determinasi adalah kills two birds with one stone. Kills two birds with one stone artinya adalah ketika seseorang melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu dan itu berhasil. Ketika seseorang melakukan dua hal sekaligus dan berhasil hanya dalam satu waktu. Contohnya adalah, in the age of 20, Maudy Ayunda successful gets two opportunities to be a student at Harvard and Oxford University. So Maudy Ayunda just kills two birds with one stones. Di umur ke-20 atau di usia 20, Maudy Ayunda telah berhasil mendapatkan dua kesempatan sekaligus, yaitu Harvard dan Oxford University. Maudy Ayunda benar-benar sukses melakukannya. Kills two birds with one stone di akhir kalimat adalah Maudy Ayunda ini maksudnya sudah berhasil melakukan atau mendapatkan dua kesempatan sekaligus tersebut, yaitu di Harvard and di Oxford di usia ke-20 tahun. Jadi kalau kalian pengen menggunakan atau pengen muji teman kalian nih yang sudah melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu, just say that, oh my god, you're so cool. You kills two birds with one stone. It's simple sentence. Thank you so much for watching. Sekian dulu video idiom bahasa Inggris dari gue. Kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang bikin kalian masih bingung, ya udah, namanya juga kita belajar sama-sama. I'm such an unqualified person of English. I'm not Sasha Stevenson. I'm not guruku Mr. D or whoever, because I don't come from English speaking country. No, my tongue is completely Indonesian. My parents never ever taught me how to speak English very well, so I learned it by myself. So I just want to share about what I know, what I have in me. So if it's useful for you, big thank to you. But if it's not, please don't forget, to give suggestion, to give impression, whatever, negative, positive, in the comment section down below. Alright? We'll see you on another video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!